Halo Bang Rocky, kita ngobrol lagi ya. Setelah tadi pagi kita membahas soal akal sehat, kita tuh lanjutkan juga menu akal sehat ini ya. Ada dua peristiwa yang terjadi kemarin, saya kira yang memang dampaknya sangat serius juga. Salah satunya adalah soal undang-undang Omnibus Law ya, RUU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR, dan kata Puan Maharani sekarang kalau mau protes silahkan ke pemerintah begitu ya. Dan yang kedua itu Anies Baswedan tadi malam pulang haji dan disambut oleh para relawan, dan orang kemudian nunggu-nunggu kapan nih janjinya, kan setelah pulang haji akan mengumumkan siapa calon wakil presidennya gitu Bung Rocky. Nah, kita bahas dulu yang ini Bung Rocky ya, yang soal pengesahan undang-undang Omnibus Law. Ini saya banyak baca di diskusi-diskusi para intelektual nih, para pakar menyebutkan bahwa kemarin itu nggak sah itu pengesahan RUU Omnibus Kesehatan ini, karena paripurnanya itu seperti dibacakan oleh Puan Maharani, dipimpin oleh Puan Maharani, itu hanya dihadiri secara fisik oleh 105 orang. Kemudian yang izin itu 197 orang, sementara tidak disebutkan berapa yang hadir secara virtual. Dan kita tahu kan total anggota DPR itu 575 sekarang. Ya itu menunjukkan partisipasi pada akhirnya yang harus ditagihkan. Kalau undang-undang itu betul-betul urgen, itu pasti anggota DPR-nya datang itu untuk bahkan untuk mendengarkan. Jangan-jangan ada koma yang dipindahin ya, jangan-jangan ada kalimat yang berubah gitu kan. Jadi ini penanda bahwa nggak ada keseriusan dari mereka yang diminta untuk memikirkan kesehatan bangsa ini. Apalagi kalau kita ikuti cara berpikir Mbak Puan, bahwa ini kan udah dibahas panjang lebar. Oh iya, tetapi pembahasannya kan disembunyikan kan. Pembahasannya tidak melibatkan kalangan etikus, kalangan kritisi metodologi, mereka yang mengerti tentang political economy of health policy itu. Kan nggak ada tuh. Jadi ini barang ini dibahas di tempat-tempat di mana persetujuan diperlukan. Bukan debat tentang apa dasar etis dari undang-undang itu. Apakah bertentangan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Apakah prinsip-prinsip local wisdom itu dipakai buat nyusun undang-undang itu. Jadi semua orang yang membaca undang-undang itu menganggap bahwa ini adalah upaya untuk membackup mereka yang mudah menanamkan modal di Indonesia atau mengundang penanam modal tuh. Jadi bukan demi kesehatan masyarakat, tapi demi akumulasi kapital. Itu intinya tuh. Nah, ini sebetulnya yang saya katakan tadi, kan Mbak Puan datang dari tradisi Wong Cilik yang menginginkan supaya kesehatan itu menyebar merata ke seluruh masyarakat. Kalau ini kan kesehatan itu jadi barang eksklusif, barang mewah yang mesti dibeli, dan barang yang nggak bisa dikontrol dengan cara yang masuk akal. Orang yang sakit itu dia pasti tunduk pada semua prescription dibuat dokter. Dia nggak, walaupun ada kebebasan untuk mengetahui informasi, tapi orang dalam keadaan sakit, ya dia manggut aja, disuruh pasang ini, pasang itu, keluarganya disuruh beli obat ini dibeli, karena tidak ada kesetaraan antara praktisionernya, si dokter itu, dan si farmasis yang disuruh untuk menjual obat, dengan hak si pasien itu untuk tahu. Di kita itu belum ada semacam kesadaran konsumen yang tinggi di kalangan pasien. Kan tetap dianggap dokter knows better, tahu segala hal itu. Maka si pasien enggan untuk bertanya tuh. Nah, keengganan itu yang dimanfaatkan untuk menguras kantong pasien. Kan itu dasarnya tuh. Mikronya begitu, makronya adalah ada kepentingan dari farmasi dunia global yang berupaya untuk menguasai peredaran, distribusi, dan pengendalian alat-alat atau obat-obatan kan. Itu dasarnya tuh. Nah, kita mau kasih kritik di situ bahwa kalau seserius itu masalahnya, kenapa yang datang menyetujui itu bahkan sebetulnya dari segi teknis saja dia tidak memenuhi quorum. Jadi itu pertanda begitu banyak orang yang akhirnya sebetulnya ragu dengan keputusan yang pernah mereka bahas berbulan-bulan itu, lalu menganggap bahwa yang mending nggak hadir tuh daripada jadi kontroversi terus terlibat tuh. Mental mereka juga ini konyol atau mental rapuh tuh. Dia bertanggung jawab dong. Kalau Anda memang ingin dorong undang-undang itu, ya datang ke situ tuh. Jangan seolah-olah bilang, ya saya nggak datang jadi saya nggak tahu ujungnya apa tuh. Kan begitu nantinya tuh akal-akalan politisi. Ya, atau tapi juga kita bisa lihat ini perlawanan pasif dari para politisi di Senayan gitu terhadap ketidaksetujuan mereka. Keputusan ini kan, keputusan begini ini biasanya fraksi yang memutuskan kan, setuju atau tidak setujunya kan. Sekarang ini kalau kita ingat Bambang Pacul ini kan tinggal perintah aja mereka, tapi mereka mau melawan tidak berani. Tapi kalau mereka datang seperti Anda sebutkan tadi, berarti mereka bisa dicap sebagai ikut menjustifikasi undang-undang itu. Jadi lebih aman izin atau ngilang sama sekali gitu, ghosting.
yang terjadi begitu. Lebih banyak yang gosip sih. Ya boleh kita pakai istilah perlawanan pasif, tetapi yang lebih terlihat adalah pasivitasnya, bukan perlawanannya kan. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya mereka mesti datang kasih sinyal pada pers bahwa masih ada masalah tuh. Satu dua orang bicara baru terlihat bahwa perlawanan pasif. Kalau ini perlawanan untuk cari selamat sebetulnya kan. Jadi ini perlawanan bagi diri sendiri supaya nggak diolok-olok kalau terlihat ada di pers kan. Jadi juga mental politis ini mesti kita koreksi tuh. Kalau Anda nggak setuju pada akhirnya Anda kasih nota nggak setuju kan gampang. Bilang aja oke, sudah diputuskan, tapi fraksi kami atau saya sebagai anggota DPR punya nota tidak sepakat, itu nota protes atau dissenting opinion, kan gampang supaya dia masuk ke PS, dia katakan oke, saya akui itu adalah keputusan yang legal, tapi saya punya dissenting opinion, gitu kan, begitu kan. Sama seperti cara-cara Effendi Simbolon misalnya, iya memang saya harus tegas mendukung Ganjar karena itu perintah partai, tapi saya punya dissenting opinion, kalau bisa yang memimpin Prabowo, kan itu enak tuh. Oke, ya, tetapi tetap saja menyiratkan pada kita, secara tersirat kita membaca bahwa ini selain protes-protes yang bermunculan, undang-undang ini memang bermasalah sejak awal, dan saya kira bukan hanya undang-undang kesehatan, semua produk undang-undang sekarang yang dihasilkan di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, terutama pada periode kedua ini, memang satu bukan dia tidak bicara untuk kepentingan rakyat, lebih pada kepentingan oligarki. Yang kedua ya memang tidak punya basis legitimasi jadi undang-undang ini. Ya begitu banyak undang-undang yang orang nunggu uang pembahasan undang-undang, dia nggak peduli isinya apa kan. Jadi memang pragmatisme dan opportunisme itu udah merasuk ke dalam para legislator kita. Mereka yang harusnya mewakili rakyat sebetulnya menganggap ya memang dia dipilih oleh rakyat, tapi kan kantongnya diisi oleh oligarki itu. Nah undang-undang itu semuanya adalah dibeli oleh oligarki itu, bahkan dibeli unblock gitu. Satu paket nanti omnibus law, nanti dipecah-pecah ini soal omnibus law kesehatan, omnibus law hukum segala macam. Itu kan paket yang udah selesai itu. Yang tinggal di order aja kapan diajukan untuk dibahas di DPR tuh dengan uang pelicin yang udah lengkap, dan mereka tahu oh ini partai ini kritis tapi ya bisa dibeli juga 3-4 orang, dikirimlah di situ, calok di situ kan. Jadi itu intinya tuh. Nah kita mau sebetulnya dari awal kita mesti buka bahwa percalokan undang-undang itu di dalam kabinet itu dicatat oleh pers internasional, oleh pemeringkat korupsi, dan semua itu yang menurunkan indeks korupsi kita. Jadi persepsi korupsi itu bukan sekedar apa yang ada di fakta-fakta yang ada di persidangan atau hasil sprindik KPK, tetapi masyarakat internasional melihat proses pembentukan undang-undang, dan di situ dinilai kejujuran, integritas. Nah, kalau sekarang indeks korupsi kita betul-betul berbahaya, itu kan hasil pengamatan terhadap perilaku legislator juga yang berkomplotan dengan pembentukan undang-undang. Jadi mengubah-ubah pasal, memasukkan tanda baca yang berbeda, kan itu ada harganya semua kan. Nah sekarang kita mau lihat bahwa apa yang kita percaya dari kalangan legislatif, mereka selalu bilang ya kalau nggak setuju pergi ke Mahkamah Konstitusi. Loh itu artinya dari awal barang yang mereka buat itu, undang-undang itu memang busuk, karena itu mereka nggak mau bertanggung jawab. Kita tinggal menunggu karena memang sudah disahkan oleh DPR, jadi bola bergulir di pemerintah, dan saya kira pemerintah pasti akan segera mengesahkan Presiden Joko Widodo. Dan ini sekarang bagaimana reaksi daripada nakes ya, karena memang banyak sekali bermunculan ancaman-ancaman akan ada pemogokan yang dilakukan oleh para nakes, dan saya kira ini kalau terjadi dampaknya serius. Dan kita juga pernah melihat di negara-negara lain seperti Inggris dan sebagainya, kemarin terjadi mogok itu yang impact-nya kepada masyarakat luas juga. Itu dilema yang sengaja diajukan oleh pemerintah tuh. Nanti kalau Anda mogok, Anda akan dikutuk oleh rakyat tuh. Karena Anda adalah pejuang-pejuang kemanusiaan, kenapa mogok gitu. Jadi negara memainkan mereka ini sekedar sebagai alat itu untuk ditakut-takutkan pada rakyat. Demikian juga pemerintah memprovokasi rakyat untuk mengelola para dokter. Jadi moral pemerintah ini yang harus diberangus itu. Hak dokter itu untuk menentukan hati nuraninya, bukan diperintah-perintah oleh negara tuh. Kan dokter bersumpah dalam sumpah Hipokrates bahwa dalam keadaan apapun dia akan mengabdi pada pasien. Gitu. Jadi itu intinya tuh. Sekarang dokter itu bilang, ya bagaimana saya mengabdi pada pasien? Saya diperintah oleh kepala rumah sakit, saya diperintah oleh profesor saya untuk bikin preskripsi, bikin
kwitansi pembelian obat tertentu, kan hati nuraninya terganggu tuh. Jadi mestinya biarkan masyarakat sipil ini mengasuh wilayah yang kita sebut public ethics tuh. Negara harus hormati itu. Jadi jangan sampai kalau terjadi demo lalu negara mulai pasang talk show, disewa pakar hukum tata negara, ahli ilmu pengetahuan untuk menyalahkan para dokter ini kan. Jadi tetap nakes ini berhak untuk demo tuh. Karena dia berpikir bahwa dia itu bagian dari kesehatan masyarakat. Kalau masyarakatnya sakit, maka dia akan merasa bersalah. Karena itu dia berhak untuk demo. Jadi silahkan demo para nakes. Anda secara moral apa namanya, tidak salah secara moral tuh. Dan publik akan tahu bahwa nakes ini mendemo sesuatu untuk kepentingan publik, yaitu gratiskan pelayanan kesehatan. Ya, dan kalau kita lihat kan setidaknya yang banyak juga disoroti, satu yang paling terasa sekali ini liberalisasi ya, liberalisasi di dunia kesehatan ya, dan itu melibatkan kapital besar. Yang kedua, ini pemerintah juga mulai lepas tanggung jawab karena mandatory spending yang sebelumnya diwajibkan undang-undang atau pengeluaran dari pemerintah itu sekarang dihapuskan oleh pemerintah. Ya itu ajaibnya tuh. Ini negara yang basisnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tuh. Itu artinya state spending, memang itu maksudnya supaya negara mengeluarkan dana untuk memelihara kesehatan, memelihara daya hidup rakyat tuh. Dengan cara itu ekonomi bertumbuh tuh. Jangan biarkan itu jadi kompetisi bahwa siapa yang punya uang silakan masuk ke kelas utama, yang nggak punya uang silakan berderet menunggu panggilan di loket-loket yang udah sarang penyakit. Makin lama yang nggak punya uang itu karena ekonomi sulit makin banyak yang antri di loket-loket RSUD yang dalam beberapa hal itu terlihat bahwa kok seperti mereka mengemis ya pada si petugas itu, kami dong dilayani. Padahal ini adalah punya negara, ruang-ruang itu kenapa rakyat mesti mengemis kan? Jadi mental itu juga terbaca pada para petugas di rumah sakit terendahkan karena mereka menganggap lah kami dibebani berlebihan tuh. Sementara mereka iri lihat rumah sakit modern itu udah lebih dari hotel bintang 5 kan. Jadi keirian sosial itu juga jangan disalahkan pada petugas-petugas di daerah karena negara yang melakukan ini. Negara yang memihak pada liberalisasi dan tidak menjaga hal-hal yang sifatnya kepentingan rakyat yang mendadak mesti masuk ke UGD dan mesti bawa kartu segala macam itu. Nah kalau orang kaya nggak pakai kartu tuh langsung aja masuk. Jadi itu masalahnya tuh. Kita dihambat justru oleh negara untuk memperoleh kesehatan. Yes, oke. Baik, kita beralih sedikit ya, Bung Rocky, yang tadi salah satu topik yang saya ajukan Anda untuk dibahas soal kembalinya Anies Baswedan ini ya. Dan kita lihat ini kan orang menunggu-nunggu kemudian siapa yang akan calon wakil presidennya. Dan ini kemudian juga menimbulkan gonjang-ganjing di partai-partai lain ya, seperti kita sebut di Golkar. Ada suara-suara ingin mengudeta Airlangga Hartarto karena sampai sekarang dia tidak bisa memenuhi mandat dari Munas untuk menjadi calon presiden. Saya kira calon presiden ini hanya bisa terwujud kalau dia bikin koalisi sendiri gitu ya, Bung Rocky. Kalau dia mau gabung di Prabowo apa Ganjar ya tetap saja masih berebut jatah kursi itu dengan Caimin, dengan Erik, dengan Sandiaga Uno kalau di PDIP gitu ya. Dan juga kita melihat bahwa sekarang ini ada kecenderungan kelihatannya partai-partai politik itu kan mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya karena itu tadi, karena mereka tidak sejalan dengan aspirasi yang selama ini dititipkan oleh rakyat kepada mereka. Ya yang lucu ini dalam soal Anies, yang deklarasikan pencalonan Anies adalah partai. Tetapi justru partai yang melembek sekarang. Relawan justru yang menguat tuh. Jadi sebetulnya Anies itu siap-siap aja untuk diundang jadi pemimpin apa namanya nih, people power kan. Kan relawan kan bagian dari people power. Kalau partai itu tetap dia ada tukar tambah di situ. Relawan lebih jujur. Jadi kita mulai melihat fenomena Anies ini fungsi dari relawan tuh. Ya, kita mau supaya para relawan ini mendorong terus proses politik karena di satu waktu nanti mereka yang akan diperlukan tuh. Orang nggak lihat lagi partai-partai ini karena lama betul untuk lakukan konsolidasi atau untuk bertambah kepentingan material di antara tiga partai ini. Jadi dari atas kita bisa bayangkan betapa Anies itu frustrasi juga dia. Dia lihat relawan mendukung dia, tetapi sinyal partai tetap konservatif kan. Itu bedanya tuh dengan Ganjar. Ganjar sinyal partainya radikal, sementara relawannya itu terpecah belah kan. Jadi itu konyolnya tuh beda sekali ya dengan Anies. Jadi kita bandingkan bagaimana fungsi relawan.
di tempat Anies pasti relawannya itu Yes. secara otentik memang datang karena sifat voluntarisme itu. Nah kalau di tempat Ganjar relawannya datang karena menunggu amplop, itu bedanya begitu tuh. Ya, ya. Dan saya kira sebenarnya gini, dengan waktu pelaksanaan nanti Pileg dan Pilpres ini kan bareng Bung Rocky ya, tanggal 14 Februari. Saya kira nanti partai-partai ini pun secara praktis mereka tidak akan mikirkan para capresnya kok. Mereka akan fokus bagaimana terutama calegnya untuk masuk ke DPR. Jadi sebenarnya justru nantinya itu relawan inilah sebenarnya jadi kunci pertarungan pada Pilpres 2024 nanti. Ya itu udah mulai terjadi terbentuk karena semua mulai nguping masuk nggak dia daftar favoritis dari partai kan. Jadi dia tetap menginginkan dirinya sendiri dulu yang masuk di situ, mengamankan diri sendiri itu. Nah itu pentingnya tadi betul. Jadi akhirnya kita andalkan politik itu relawan. Kampanyenya mesti kampanye relawan. Karena kandidat-kandidat yang resmi jadi kader partai justru berupaya untuk memfavoritkan dirinya sendiri dulu sebelum memfavoritkan calon presiden. Nah itu konyolnya kalau Ibu Mega misalnya perintahkan, oke, semuanya dukung Ganjar, oh iya, tapi kalau dengan mendukung Ganjar lalu kursi-kursi yang udah dimiliki oleh PDIP di daerah-daerah itu nggak dia urus ya, mending dia urus diri sendiri kan. Jadi tetap insentif ekonomi itu menentukan point of interest dari mereka yang disebut sebagai relawan partai. Yes, oke. Dan ini kalau kita lihat anatominya pada Golkar itu ribut-ributnya juga begitu. Para calegnya bilang, loh, ini sebelum calon presiden ditetapkan ya mesin partai ini nggak akan jalan ini karena mereka kan sangat bergantung pada calegnya dan kita tahu kan selama ini survei-survei itu selalu Golkar kan suaranya nggak terlalu tinggi. Tapi kenapa kemudian ketika pemilu berlangsung, loh kok tiba-tiba jumlah suaranya tinggi dan kursinya tinggi? Ya karena di Golkar itu yang bergerak bukan mesin partai tapi para caleg itu. Ya itu skrup itu kalau udah kencang baru mereka mau hidupin mesin gitu kan. Nah, ini masalahnya. Sementara supirnya itu, ketua partai itu terombang-ambing psikologinya tuh karena setiap saat diincar oleh beberapa lawan politik tangguh juga tuh dalam yang gitu dalam sejarah bahwa Golkar itu begitu ada tanda-tanda krisis mulailah ini faksi ini main, yang ini bikin geng sendiri, yang sana sewa headline tuh. Tetapi kalau terjadi perpecahan di Golkar, selalu mereka punya mekanisme itu untuk memutuskan kembali. Dengan cara apa? Ya bagi-bagi lagi kursi kekuasaan kan. Jadi sebetulnya Golkar ini nggak mungkin runtuh itu. Dia udah terlalu canggih dalam bermain kekuasaan tuh. Yang berbahaya kalau ketua Golkar tidak cepat-cepat mengkonsolidasi diri itu, maka dia tiba-tiba kena angin kecil aja tumbang tuh samping. Kelihatan sekali kalau Golkar ini ya. Bagaimana populasi suara dengan jumlah kursinya itu kan kalau dibandingkan Gerindra misalnya, Gerindra kan suaranya lebih besar dari Golkar, tapi jumlah kursinya lebih kecil dibandingkan Golkar. Jadi kelihatan bahwa memang caleg Golkar ini lebih canggih kalau dalam bermain soal ini. Tapi ketika ininya gerbong lokomotifnya nggak bergerak, nah mereka jadi bingung. Jadi kita dorong Erlangga untuk sebutkan aja bahwa memang ada upaya untuk mendongkel dia. Itu semua orang tahu lah itu kan itu tuh. Jadi jangan ditutupi supaya di bawah juga orang ngerti, oke, biarkan proses dongkel-mendongkel itu jalan, tapi jangan lupa bahwa kami kader itu bekerja kuat loh buat memperkuat akar-akar pohon ini. Jadi cabang-cabangnya biarin patah tuh, tapi akarnya tetap kuat. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, tetap 0%. Iya, ini akar demokrasi itu 0% mestinya. Yes. Thank you. Yo.